Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalil Al-Husyairi dari kelas 10A. Di sini saya akan belajar mapel akidah akhlak bab 9. Menerapkan sikap hikmah, ifah, syaja'ah dan adalah sebagai pembentuk akhlakul karimah. Pengertian hikmah. Secara bahasa, al-hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus. Menurut Al-Maroghim, dalam kitab tafsirnya menjelaskan al-hikmah sebagai perkataan yang tepat, lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keserupaan. Dalil nakli hikmah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran tersebut. Bentuk-bentuk hikmah. Yang pertama, dapat menempatkan perkataan yang bijak. Yang kedua, dapat memberi nasihat pada tempatnya. Yang ketiga, dapat menempatkan mujahadah yang baik pada tempatnya. Yang keempat, dapat menempatkan sikap tegas. Yang kelima, memberikan hak setiap sesuatu, tidak berkurang dan tidak berlebihan, tidak lebih cepat ataupun lebih lambat dari waktu yang dibutuhkannya. Keutamaan hikmah. Percaya diri dalam melaksanakan dan membela kebenaran. Menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Semangat untuk mensiarkan kebenaran dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasan. Ifah. Pengertian ifah. Secara bahasa, ifah berarti menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Sedangkan secara istilah, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Dalil nakli ifah. Perintah menjaga kesucian lisan. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Bentuk-bentuk ifah. Bentuk ifah yang perlu kita perhatikan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Dengan menjaga kesucian diri. 2. Menjaga kehormatan diri. 3. Membimbing jiwa menuju kearifan. Keutamaan ifah. Dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat. Yang kedua, memiliki keinginan yang sederhana. Ketiga, dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah nafsu. Yang keempat, dapat membawa pada tingkat ketakwaan yang tinggi. Yang kelima, saling memahami kelebihan dan kekurangannya, kekuatan dan kelemahan. Pengertian syaja'ah. Secara bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah. Sedangkan secara istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Dalil nakli syaja'ah. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Macam-macam bentuk syaja'ah. Syaja'ah dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, syaja'ah harbiah, yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak. Misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Yang kedua, syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya. Syaja'ah dapat dituangkan dalam beberapa bentuk, yakni memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi kesulitan. 2. Berterus terang dalam kebenaran. 3. Mampu menyimpan rahasia. 4. Berani mengakui kesalahan. 5. Bersikap objektif terhadap diri sendiri. 6. Menahan nafsu di saat marah.
Keutamaan sifat saja'ah. Saja'ah dalam ajaran agama Islam sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap muslim. Sebab selain merupakan sifat terpuji, juga dapat mendatangkan berbagai kebaikan bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Pengertian adalah berasal dari kata adil, yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Menurut istilah, adil adalah menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Dalil nakli adalah dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Bentuk-bentuk adalah 1. Adil terhadap Allah. 2. Adil terhadap diri sendiri. 3. Adil terhadap orang lain. 4. Adil terhadap makhluk lain. Keutamaan adalah 1. Terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan adil. Yang kedua, membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, keadilan adalah dambaan setiap orang. Yang kelima, begitu mulianya orang yang berbuat adil sehingga Allah tidak akan menolak doanya. Yang keenam, mendapat pahala di akhirat. Yang ketujuh, meningkatkan semangat kerja. Ya, itulah sedikit yang bisa dipelajari. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.